Jumpa lagi bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita akan belajar tentang pilihan. Pilihan itu sangat membentuk kita. Maka kita harus bisa memahami tiga hal ini. Pilihan-pilihan yang kritis yang menentukan kita. Yang pertama, pilihan yang kita buat harus kita tetapkan paling tinggi standarnya daripada yang ditentukan oleh orang lain. Kita harus menetapkan pilihan yang terbaik untuk diri kita daripada orang lain yang menentukan untuk kita. Mengapa demikian? Ada seorang pelatih legendaris namanya John Wooden, usianya 96 tahun. Dalam usia 96 tahun dia ditanya mengenai pilihan. Dia bilang, saya tidak pernah menyesali pilihan-pilihan yang saya buat. Walaupun memang ada, saya ingin mengubah sesuatu. Tetapi karena saya membiasakan diri membuat pilihan yang terbaik ketika saya muda, maka saya harus percaya kepada pilihan saya sendiri. Sehingga saya tidak perlu menyesali hidup saya. Itulah yang dinamakan bagaimana setiap orang seyogyanya seharusnya menetapkan standar yang tertinggi bagi dirinya sendiri. Jadi entah itu ada orang lain, dilihat orang lain atau tidak, mari kita menentukan standar yang tertinggi bagi hidup kita. Agar ketika nanti ada situasi yang sulit, kita siap menghadapinya. Tidak perlu kita dilihat orang lain ketika membentuk pilihan-pilihan itu. Lalu yang kedua, kita harus menetapkan diri untuk memilih, membantu orang lain, bukan menyenangkan orang lain. Ini penting sekali. Karena pada dasarnya, kalau kita hanya ingin menyenangkan orang lain, kita terjebak ke dalam hal itu. Karena sebenarnya orang itu tidak membutuhkan apa yang mereka inginkan, atau mereka menginginkan apa yang tidak dibutuhkan. Mari kita lihat, ketika kita misalnya menjadi pemimpin, orang itu nggak suka terhadap hal-hal berikut. Yang pertama, dia nggak suka mengutamakan nilai organisasi, karena mereka ingin nilai diri mereka sendiri. Lalu mereka tidak suka memberi penilaian lebih besar kepada sebagian orang ketimbang yang lain. Mereka tidak suka ketika orang lain dipromosikan. Mereka juga tidak suka kalau mereka diajak keluar dari zona kenyamanan untuk menghadapi tantangan. Mereka juga tidak suka kalau kita tuntut untuk berkorban bagi orang lain, bagi organisasi. Mereka juga tidak suka untuk memilih gambaran besar ketimbang gambaran kecil milik mereka sendiri. Dan mereka tidak suka kalau mengikuti keputusan yang sudah disetujui, karena mereka menyukai keputusan mereka sendiri. Nah, kalau kita memilih hanya untuk menyenangkan orang, itu akan menjebak kita. Perhatikan apa yang dikatakan oleh George F. Will. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menimbulkan nyeri dan lolos dengannya. Nyeri jangka pendek demi keuntungan jangka panjang. Ketika kita memimpin orang, itu adalah perjalanan yang nyeri, penuh dengan penderitaan jangka pendek. Gak apa-apa, demi jangka panjang. Dan kita harus sadar bahwa pilihan kita harus berfokus pada masa sekarang. Kita seharusnya menempel di pikiran kita bahwa ketika kita memulai hari baru, pagi yang baru, kita katakan hari kemarin sudah berakhir tadi malam, dan saya buka lembaran yang baru. Saya akan bacakan mengenai konsep masa lalu dan momentum atau peluang.
Satu-satunya hal yang dapat kita kendalikan adalah apa yang kita lakukan masa sekarang. Semakin banyak kita memutar ulang yang kemarin, semakin jauh kita dari peluang hari ini. Semakin jauh kita bergerak dari peluang, semakin sukar jalannya untuk kembali. Sewaktu datang, peluang tidak pernah tampak sebaik waktu peluang itu pergi. Dan kita harus penuh perhatian untuk mengenali peluang itu. Kita harus berfokus pada kemampuan kita sekarang, bukan penyesalan masa lalu. Peluang mungkin datang dalam banyak bentuk dan mungkin datang dari arah mana saja. Tetapi satu hal yang pasti, peluang dapat dilihat dan ditangkap hanya pada masa sekarang. So guys, mari kita harus fokus pada masa sekarang dan menyatakan goodbye pada masa lalu. Pilihan harus berfokus pada masa sekarang. Salam untuk memilih dengan bijak. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.